Assalamualaikum, halo semuanya. Berhubung beberapa waktu lalu ada video yang aku upload yang judulnya dapur di samping taman itu banyak sekali peminatnya, dan banyak yang minta juga diberikan informasi mengenai taman di samping dapur. Nah, kali ini aku mau coba memberikan informasi itu. Nah, sebelum aku ngomongin detail soal taman, aku mau ngasih info dulu soal posisi atau letak taman ini di denah rumahku. Kenapa? Karena banyak yang salah sangka di IG ku itu menyangka kalau taman ini berada di belakang atau halaman belakang. Soalnya kan bersebelahan dengan dapur, sedangkan dapur biasanya di belakang. Oke, sekarang kita lihat di bagian depan rumahku ini. Nah, ini di depan rumah ada dua pintu ya, kelihatan pintu utama dan satu lagi ini nih, pintu sorong ini adalah pintu menuju ke taman yang di samping dapur. Berarti udah paham ya di mana letak taman yang sering aku posting di Instagram atau yang pernah aku upload videonya di sebelum video ini. Nah, berarti taman itu berada di sebelah ruang tamu dan teras ini, dan juga bersebelahan dengan dapur. Berarti dapurnya ada di mana? Dapurnya di tengah-tengah. Sekarang kita menuju pintu. Ini pintunya ini adalah made in suami aku. Di atasnya ada kanopi yang terbuat dari genteng, kemudian besi dan baja ringan. Sedangkan pintu ini besinya dibeli sendiri, kemudian kita ke tukang las, dilas sesuai dengan desain yang digambar suamiku. Dan kayunya ini adalah kayu jati Belanda yang dibakar, kemudian dilapisi lem kayu untuk menghindari rayap. Oke, dan sekarang ke model pintu. Model pintunya adalah model sorong seperti ini. Nah, inilah dia taman yang di samping dapur yang pernah aku upload videonya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin di area sisi ini, di sisi tamannya ini sengaja kami kasih paving block aja sampai dengan halaman depan ya. Tadi kalau dilihat dari depan tuh kelihatan ini paving block aja. Kenapa? Kenapa nggak semuanya diberikan lantai seperti yang coklat itu? Karena supaya ada area resapan air. Di area paving block ini ada sekitar 20-30 cm yang aku biarkan tanah aja, nggak pakai paving block, supaya bisa aku tanamin tanaman seperti cabai, belimbing uluh, kemudian ada daun kunyit yang biasa aku gunakan untuk memasak. Nah, kalau kayak gini nih cabainya udah mulai merah, lumayan kan buat bikin indomie, jadi segar gitu cabainya. Kotak besar yang ada tanda panah itu adalah kumpulan panel kelistrikan, wifi dan sebagainya terkumpul jadi satu di sana. Lanjut kita ngomongin ukuran karena ini termasuk yang banyak ditanya. Jadi ukuran keseluruhan taman ini, keseluruhannya ya adalah 3 meter kali 6. Tapi ini kan dibagi dua area. Yang dikasih lantai coklat fiber cement ini adalah 3 kali 3 meter. Kemudian yang paving block yang ini ada tanaman yang di tanahnya dan ada motornya ini 2 kali sekitar 2 kali 2,5 meter. Karena taman ini dibagi menjadi 2 area, yaitu area conwood dan area paving block, kami bikin leveling ya. Area conwood atau fiber cementnya itu agak lebih tinggi dan bertangga, 1 anak tangga aja. Kemudian paving blocknya itu memang dibiarkan gitu aja.
Nah, seperti ini nih. Ini ukuran area yang fiber semen itu sekitar 3 kali 3 meter. Di atasnya dapur ini adalah kamar mandinya anak-anak di lantai 2. Di taman ini ada beberapa penerangan dari atas, dari lantai 2, kemudian dari lampu hias dan dari lampu yang memang lampu tanam. Nah, ini kalau dilihat saat pintu dibuka dari dalam, nah ini langsung ke depan. Inilah yang memperlihatkan bahwasanya taman ini memang berada di depan. Nah, sedangkan ini adalah view dari dapur. Aku berdiri di dapur, jadi sambil masak, sambil ngupas bawang, bisa melihat view yang seperti ini. Ini kalau pintunya dibuka semua itu lebih banyak angin lagi, lebih enak lagi. Ini yang dibuka pintunya satu aja udah enak banget, nggak berasa panas deh masaknya gitu. Oke, ini aku beri sedikit aksen tangga dengan warna berbeda. Nah, sekarang ngomongin lantainya. Lantainya terbuat dari apa ya? Kok kayak kayu gitu. Jadi memang banyak yang menyangka ini kayu. Jadi ini bukan kayu ya. Ini adalah fiber semen. Fiber semen yang kami pakai mereknya adalah Conwood. Nah, fiber semen yang kami pilih ini bermerek Conwood dengan tipe deck. Jadi Conwood ini ngeluarin bermacam-macam tipe ya. Ada yang untuk tangga, ada yang untuk deck kayak gini, ada juga yang untuk hiasan yang tadi kayak di atasnya pintu sorong tadi ya. Nah, ini nih ada belimbing wuluh 1 udah muncul. Ini seneng banget karena udah setahun aku tanam belimbing wuluh ini, akhirnya muncul. Alhamdulillah, berarti tanah rumah ini subur. Warna asli dari fiber semen ini adalah sebenarnya sama seperti warna semen, putih ya, putih abu-abu ya. Jadi aslinya bukan coklat kayak kayu. Sedangkan coklatnya ini adalah warna cat khusus untuk fiber semen. Macam-macam sih mereknya, kalian bisa cari di banyak tempat toko bangunan. Dan kalau untuk fiber semen merek Conwood ini kalian bisa cari di Instagramnya mereka, bisa pesan juga melalui online. Nah, Conwood atau fiber semen yang untuk lantai teras ini, taman ini juga aku gunakan untuk sebagai estetika calon kolam ikanku yang ada di sana. Berhubung kolam ikannya ini belum selesai 100%, jadi masih harus ada kacanya lagi ya. Kemudian harus diisi air. Kemudian tuh nanti kan buat air mancur. Nah, ini kan belum jadi. Jadi calon kolam ikan ini aku jadikan rak untuk menaruh pot-pot tanamanku. Lumayan lah untuk memperindah taman ini. Nah, terus di atas calon kolam ikan itu ada box gede ya. Itu adalah panel listrik, wifi, semuanya ada di sana. Pertanyaan lain yang sering ditanyain di Instagramku adalah apakah atapnya ini atasnya ini ada atap atau bolong aja. Dan ada juga yang nanya atapnya apa ya gitu. Jadi ini kelihatan ya udah tidak ada atapnya sama sekali. Namanya juga taman terbuka, jadi terbuka sampai ke langit. Terus kalau hujan gimana dong? Ya hujan aja. Makanya furnitur yang kami beli juga harus yang tahan hujan dan panas, termasuk fiber semen untuk lantai nih. Fiber semen untuk lantai ini gampang sekali perawatannya. Ini udah masuk tahun kedua ya kami menempati rumah ini, dan fiber semen ini warnanya juga masih oke. Padahal selama 2 tahun ini sudah sering sekali hujan. Nah, ini nih kalau udah berangin kayak gini, ini paling aku suka karena
enak banget, anginnya bisa sampai masuk ke dalam, terus nyaman, dingin lagi. Di pinggiran lantainya ini kami beri aksen batu putih ya. Nah, ini juga sebagai tempat aliran air menuju pembuangan air tuh di sana. Tuh, pembuangan airnya di teraso sana, di bak teraso itu. Di bawahnya itu adalah bak kontrol sekaligus tempat pembuangan air. Jadi, sebenarnya kemiringan lantai ini juga menuju ke sana. Kalau hujan, air akan langsung ke bawah teraso. Kami menggunakan pintu kaca dan aluminium grade yang tengah ya untuk aluminiumnya sebagai penghubung antara 3 ruangan ini, yaitu taman, ruang tamu, dan dapur. Kenapa? Ya supaya taman ini memang terlihat dari dalam. Ini seperti ini dari dapur, kemudian dari ruang tamu di sebelahnya. Dan pintu ini memang disetting juga supaya bisa terbuka keseluruhannya. Jadi kalau memang sedang tidak hujan seperti ini, cuacanya cerah, enak banget kalau pintu dibuka semuanya. Kalaupun tidak dibuka, hanya pintu satu aja yang dibuka, angin juga sudah keluar masuk dengan bagus, apalagi kalau anginnya seperti ini. Nah, untuk ukuran pintu kaca aluminiumnya, ini yang di sebelah dapur adalah 3 kali 2,1, sedangkan area ruang tamu 2 kali 2,1 meter. Ada sekitar 5 dan 3 pintu, 8 pintu totalnya. Nah, suka duka punya rumah yang sebelahnya itu adalah tanah kosong atau kebun adalah ini nih tuh ada nyangkut daun pisang dari kebun tetangga sebelah. Kebetulan yang punya tanah juga nggak di situ, nggak di sini maksudnya, yang ngelola orang lain. Dan kadang-kadang daun yang ada dari pohon sebelah itu kalau lagi banyak angin itu berjatuhan ke sini. Ya sebenarnya kalau daunnya kering aku tuh malah senengnya agak ada estetiknya gitu deh. Cuman kalau udah kebanyakan jadi kotor memang. Tapi ya gampang dibersihin sih. Sedangkan sukanya karena di sebelah itu banyak pohon dan pohonnya itu besar-besar, kayak pohon durian, ada pohon rambutan, ada pohon pisang, macam-macam. Jadi burung juga banyak yang bertengger di sana. Jadi kicau burungnya itu ada di pagi, ada di sore hari. Jadi kalau kita lagi mau makan snack kayak gini sambil ngopi atau minum jus, memang berasa kita sedang makan di area yang sangat natural. Nah, di calon kolam ikan itu kenapa menonjol? Karena itu adalah tempat sepatu sebenarnya, dengan bukaan dari sebelah yang sana pintu masuk. Untuk meja kursi tamannya kami pilih yang punya IKEA. Nah, ini belinya satu-satu ya, meja sama kursinya, jadi bukan satu set gini, belinya satu-satu. Ini udah dipakai hampir 2 tahun. Alhamdulillah besinya tahan, gak berkarat, kayunya juga tahan. Nah, untuk suasana malam di taman ini kira-kira kayak gini. Ada 2 lampu hias di dinding, kemudian 2 lampu hias DIY do it yourself yang dibikin sama suami sendiri, itu di tangga taman levelingnya ya. Ada 2 lampu hias itu, kemudian ada lampu pita di bawah decknya ini nih, di dekat batu-batu di pinggirannya diberikan lampu pita. Nah, ini juga semuanya suami aku yang bikin, jadi lumayan gak usah pakai tukang.
banyak juga yang nanya kalau hujan airnya menggenang nggak, terus alirannya kemana. Tadi udah aku jelasin, aliran airnya tuh di bawah teraso ya. Jadi di sini tuh di bawah batu-batunya ini nih air mengalir ke situ. Kemudian lantainya ini kan memang punya kemiringan yang ke arah teraso. Kemudian apakah airnya sempat menggenang? Enggak, karena cukup bagus ini fiber semen ini dapat cepat kering ya. Kalau hujan udah selesai itu area lantainya ini cepat sekali bisa kering, atau cuma sekedar dipel sebentar aja juga udah kering. Malah aku biarin aja sampai kering, itu nggak dipel, kecuali memang saatnya mau dipel atau disapu besoknya, biasanya baru aku pel. Nah, kemudian apakah dia rembes nyiprat ke dalam kalau hujan? Kalau bagian area dapur, iya agak masuk ngelewatin pintu kalau nggak ditutup pintunya, apalagi kalau hujannya pakai angin kencang. Nah, tapi kalau yang pintu terhubung ke ruang tamu enggak, jadi nggak perlu ditutup, nggak bakalan nyiprat ke dalam. Nah, lampu ini salah satu yang juga buatan suami aku. Aku hanya kasih contoh foto yang aku ambil dari Pinterest. Aku pengen, bisa nggak sih kita bikin kayak gini, abang bikin kayak gini yang DIY. Dia bilang dicoba, dan hasilnya mirip banget yang aku mau nih dia. Ini udah tahan hujan di Depok ini kan sering hujan ya sekarang ini, dan ini udah tahan hujan, tahan panas, masih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih itu informasi detail soal taman yang di samping dapur dan ruang tamu ini. Aku juga mau jelasin kenapa kami memilih taman ini di depan, dan dapur jadinya di tengah, dan bersebelahan dengan ruang tamu beserta ruang keluarga ya. Yang pertama, aku mengambil konsep apartemen yang semuanya menyatu, dan yang kedua adalah kami tidak memaksimalkan halaman depan karena kami adalah tipe yang jarang sekali duduk-duduk nongkrong di teras. Jadi makanya kami bikin taman dan terasnya itu di dalam aja secara terbuka. Supaya apa? Karena kan aku dan anak perempuanku itu pakai hijab ya, pakai jilbab. Jadi kalau nongkrong itu, kalau di teras luar kan harus langsung pakai jilbab dulu, pakainya lengkap. Nah, tapi kalau di dalam itu bisa kapan aja mau ngopi, itu nyaman. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kalau ada temen, biasanya kan yang datang tuh teman-teman dekat juga, teman-teman suami datang, teman-teman dekatku datang, itu nyaman juga duduk, nggak harus di dalam ruangan, tapi juga di taman itu. Nah, kalau tamannya di belakang, jarang ya ada tamu yang bisa kita ajak untuk ke belakang sambil duduk di taman, itu agak jarang. Tapi kalau depan itu kan berasa menyatu dengan ruang tamu, apalagi dengan dapurnya. Nah, kurang lebih alasanku itu kayak gitu. Oh ya, ada tambahan, sekaligus juga sebagai perputaran udara dalam ruangan. Jadi taman ini sangat membantu pencahayaan dalam rumah dan udara yang masuk, jadi lebih sehat. Nah, untuk terakhir aku mau kasih tahu keadaan saat taman ini mendapatkan panas matahari, yaitu di jam 11 sampai dengan jam 1-an, sampai dengan setengah 2 lah. Jadi sekitar 2,5 jam di sini akan mendapatkan panas. Nah, sedangkan sebelum jam 11 dan setelah jam setengah
2 atau setelah jam 1 sampai malam itu adem terus, sampai sore malam itu adem terus. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton videoku ini. Semoga isinya bermanfaat buat teman-teman untuk yang sedang membangun atau yang akan membangun dan renovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, dan insya Allah akan ada video yang lain.